ya. Yang dikutip di dalam Matius pasal 22 tadi yang Tuanku dikatakan. adalah Mesias. Oke, makanya nanti Mbak bisa baca di Matius. Itu kan bukannya Daud yang bicara. Itu coba jelaskan dari awal siapa dalam cerita itu yang mengatakan. Itu bukan Daud, itu orang lain. Makanya aku ingin Daud mengatakan bahwa Yesuslah sebagai putra Allah. Ada nggak ayat seperti itu? Itu baru jelas. Mbak, awalnya dalam kitab Mazmur pasal 110 ini ditulis Mazmur Daud. Berarti itu Mbak, perkataan dari Daud, Mazmur, ya. Oh, nggak bisa kayak gitu. Mentang-mentang Mazmur Kenapa nggak Daud. bisa? Ada kami di Al-Quran Kenapa itu nggak surat bisa? namanya surat Nuh, surat Muhammad. Tapi bukan berarti Nuh dan Muhammad yang berbicara. Oh, nggak bisa kayak gitu. Masa disebut tentang Mazmur itu Daud yang bicara semuanya? Oh, bukan lah. Ya. Jadi dalam Jelaskan Alkitab, dulu. kalau tunggu, Mbak, begini. Kalau dalam Alkitab ada Mazmur Asaf, itu Asaf yang berbicara. Kalau Mazmur Daud, berarti itu yang Daud yang berbicara. Oh, Begitu, nggak Mbak. bisa. Isinya itu nggak bisa dinisbatkan kayak gitu. Tergantung dari Bukan apa yang diterjemahkan, Mbak. diterangkannya. Gitulah Mbak, kejelasan dalam Alkitab, Mbak. Jadi Nah, oke. dalam Mazmur Oke. dalam Kalian Mazmur menganggap memang ada berapa yang menulis dalam kitab Mazmur, tetapi orang-orang penulisnya akan membuka awalan pertama kata mereka, Mazmur Asaf, Mazmur Daud. Iya, saya Jadi, kalau Mazmur Daud, tahu. berarti itu perkataan Di dari Daud. Al-Quran itu Gitu, juga ya. ada surat Yusuf, surat Ya, jadi- Nuh, surat Muhammad. Tapi isinya bukan berarti Nabi Yusuf berkata, Nabi Muhammad berkata, Nabi Nuh berkata. Bukan. Ya. Kamu ini gimana? Cuma Saya- namanya aja itu. Wah, ini kan saya jelaskan ke Mbak, kan saya yang mengerti ini, Mbak. Iya, harusnya dia menjelaskan kalau- secara eksplisit. Kalau misalnya berkatakan, Iya. saya Daud mengatakan bahwa Isa adalah Yesus adalah anak Allah. Mungkin itu betul. Mana ada di situ dia mengatakan aku Daud, misal Daud mengatakan seperti ini begini. Nggak ada. Saya sudah bingung lagi mau katakan apa ke Mbak ini. Enggak, makanya harus jelas, harus eksplisit. Nah, sekarang kalian mengatakan bahwa itu semuanya adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Daud, kepada Musa, kemudian kepada Yesus. Nah, kenapa Yesus ini harus membatalkan hukum-hukum yang sudah ada pada Taurat dan Mazmur itu? Mengapa harus dia ganti dengan hukum yang lain, sementara dia datang untuk menggenapi kitab-kitab sebelumnya? Kenapa? Lanjut. Lanjut aja, jangan di mute, buka mute-nya. Saya lupa. Oke, jadi contoh lagi ya. Dalam kitab Mazmur itu tidak semua ditulis oleh Daud. Jadi di dalam kitab Mazmur ada juga Mazmur dari penulis yang lain. Tetapi setiap penulis, aku bertanya yang tadi. Aku bertanya tadi. Kenapa Yesus membatalkan hukum Taurat dan hukumnya Mazmur itu setelah datang perjanjian baru itu? Kenapa? Enggak, maksud saya sebelum ke sana saya mau jelaskan tentang Mazmur supaya Mbak sudah mengerti, tidak lagi bertanya ya. Saya paham. Enggak, Mbak belum mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jelaskan ya. Saya contohkan lagi satu ya. Jadi, dalam Mazmur pasal 50 ini tertulis Mazmur Asaf. Ini menyatakan ditulis Pak Tutor, ya kan? Tunggu ya, Kau saya bilang kan mau di situ adalah Bible itu adalah perkataan Yesus. Sementara di sana itu banyak surat-suratnya Paulus. Nah, di mana kau samakan antara Mazmur itu perkataan Daud, sementara di sana di Bible kau bilang perkataan Yesus yang ditulis oleh Paulus. Kan gitu. ya. Pusing aku. Makanya kalau berdiskusi biasa-biasa aja Mbak, jangan terbawa, nanti darahnya naik saja, nanti darahnya naik pusing. Nah, aku Ya, ini tenang saja bicara. berdasarkan Lembut-lembut logika saja. lah. Saya nggak Bicara mau itu harus menantang juga.
berdasarkan logika, jangan kesana kemari, tapi Iya. ngawur itu. Jadi, yang pertama kan saya melihat bahwa Mbak belum mengerti tentang penulis Mazmur. Yang tadi saya kutip di dalam Mazmur pasal 110 tertulis Mazmur Daud. Mbak katakan itu kan bukan berarti Daud yang menulis. Saya katakan dalam Alkitab ketika penulis Mazmur akan mengawali siapa yang menulis. Nah, di Mazmur 110 tertulis Mazmur Daud, berarti itu Daud yang menulis. Mbak bilang, Ah, tunggu, berarti di situ bukan ditulis Daud. Ada yang menyalin dari kata-kata itu dengan atas nama Daud. Anda tahu tidak bagaimana Tuhan mengirimkan Alkitab itu kepada Daud? Apakah lewat wahyu? Apakah langsung lewat sebuah naskah yang berupa kitab? Tunjukkan padaku dalilnya. Enggak, saya kalau mau belajar, kita sering belajar, kita jelaskan dulu yang satu. Saya mau belajar, tapi saya nggak mau belajar yang salah, Pak. Saya mau belajar menurut sejarahnya yang benar, bukan sejarah yang salah. Saya nggak mau. Karena gini ya, karena kan yang saya lihat, Mbak belum mengerti tentang Mazmur. Makanya saya mau bertahan dulu di sini supaya Mbak mengerti. Nanti kita pindah ke pembahasan lain. Karena tadi Oh, nggak usah. Saya sudah paham. Kitab-kitab itu diturunkan kepada para nabi yang merupakan dari perkataan Allah itu sendiri yang diturunkan kepada para nabi. Kan intinya begitu. Kenapa harus kita membedah Mazmur yang memang jelas-jelas itu sudah diselewengkan dan bukan pula yang diturunkan kepada Daud? Kalau dia diturunkan kepada Daud, itu bukan berupa wahyu seperti itu. Dia berupa naskah, berupa kitab. Tidak ada kata-kata seperti itu. Itu sudah diselewengkan jauh. Oh, jadi Mbak sudah tidak percaya ya Alkitab ya? Nggak percaya saya kalau Alkitab yang kalian pegang itu nggak percaya. Ya, untuk apa Mbak bertanya berdiskusi tentang Alkitab dengan saya? Pasti Saya apapun yang ingin saya sampaikan, Mbak meluruskan tidak tentang akan pemahaman terima. Anda. Karena Anda itu harus menjadi orang yang mengetahui kebenaran dari sejarahnya. Bukan berarti Anda mengikuti kesalahan yang dibawa oleh orang-orang terdahulu. Anda harus menggali ini. Jadi gini ya, kalau saudara-saudari ingin meminta pertanggungjawaban tentang kitab Taurat, kitab para nabi dan Injil, kalau mau bertanya kepada saya akan jelaskan dalam Alkitab. Kalau ada ajaran yang diberikan kepada Anda untuk mempelajari kitab Taurat, kitab para nabi dan Injil, saya bisa jelaskan berdasarkan Alkitab. Tetapi kalau Anda sudah katakan Alkitab sekarang tidak Anda benar, saja, saya juga Anda tidak bisa saja berkata apa-apa ya. bercerita ini Ya. juga berdasarkan Alkitab Anda. Nah, Alkitab Anda itu sudah dipastikan belum kebenaran Alkitabnya, sedangkan Anda tidak mau mendengarkan kami bercerita versi Al-Quran. Anda tidak memperbolehkannya. Lah, Anda boleh bercerita tentang oh ini berdasarkan versi Alkitab, sementara di Alkitab kami berbeda sangat. Oke, kalau ya kan Alkitab, kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Injil kan kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab yang lain ya. Tetapi kalaupun Sekarang aku tanya begini Pak, memang kitab-kitab itu sebelum ada Al-Quran sudah ada kitab kecuali Bible, tidak ada disebutkan di situ. Yang ada itu Zabur, Taurat dan Injil. Sekarang Bapak bisa memberikan tidak jaminan tentang bahwa kitab-kitab Bapak itu tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Berikan saya satu ayat jaminan Bible bahwa kitab-kitab ini tidak pernah dijamin oleh Allah tentang kesahihannya tidak akan dirubah. Berikan satu saya surat tentang jaminan bahwa kitab-kitab itu tidak pernah dirubah-rubah isinya. Satu aja. yang menunjukkan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang benar, yaitu nubuatan-nubuatan yang telah terjadi dalam Alkitab. Ya. Sebutkan salah satu ayat surat dan sebutkan dari mana. Di antara dalam Bible itu satu ayat saja yang menjamin bahwa kitab-kitab yang Anda pegang itu tidak dirubah oleh tangan manusia. Dijamin oleh Tuhanmu. Oke. Untuk melihat kebenaran Alkitab, kita bisa melihat tulisan para nabi sebelum terjadi, nubuatan sebelum terjadi, dan digenapi. Pak,
Pak. Satu ayat saja tentang garansi bahwa kitab Anda itu adalah yang benar dan tidak dirubah-robah. Satu ayat saja. Saya tidak begini kejadian enggak buatan enggak. Satu ayat saja dijamin itu. Saya percaya. Kalau Anda bilang misalnya Matius 1 ayat 11 bisa menjamin bahwa Bible ini tidak, kami jamin bahwa tidak akan dirubah-rubah oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Saya percaya itu. Saya katakan, tunjukkan satu ayat saja di dalam Bible tentang jaminan bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang memang benar-benar datangnya dari seorang rasul. Oke, jadi dalam Alkitab dinyatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah dalam 2 Petrus 1:21 ya. Segala Nggak jelas, Pak. Tunggu. Saya minta jaminannya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi dalam Amos 3 ayat 7. Dalam Saya minta jaminannya bahwa Allah menjaga kitab itu untuk mereka, bahwa tidak dirubah-rubah ataupun dibuat-buat seperti itu. Saya minta jaminan seperti itu. Inilah yang ayat-ayat inilah yang saya menyatakan bahwa setiap tulisan itu tidak ada kata-kata jaminan di sana. Tidak ada kata-kata jaminan di sana. Bahwa Tuhan Allah itu kami yang menurunkan kitab ini, kata Tuhan, kan seperti itu. Dan kami yang menjaganya. Ada nggak kata-kata seperti itu kalian saat ini? Pertanyaan Anda pun saya masih bingung, Mbak, untuk menerima gimana ini saya Jadi begini. Bible ini kan di luar kitab-kitab yang ada. Terus Anda meyakini Bible itu sebagai kitab yang sahih, yang benar, yang tidak diragukan kebenarannya. Kalau memang seperti itu, tunjukkan satu ayat di dalam Bible bahwa Bible ini diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Jadi dalam Ulangan pasal 12 ini mungkin Mbak bisa menjawab. Enggak ya. ada, Pak. Saya mau sejelas-jelasnya. Dia diturunkan oleh Allah dan dia dijaga oleh Allah. Oke, dalam kitab Taurat tertulis ya, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menyembahnya atau menguranginya. Gak ada di situ, jauh kali. Pokoknya saya ingin kata-katanya itu kami yang menurunkan kitab dan kami yang menjaganya. Mana? Coba tunjukkan kepada kami bahwa memang Bible itu dijaga dan diturunkan oleh Allah. Jadi kitab Taurat yang saya sampaikan Mbak nggak percaya lah. Nggak masuk. Saya ingin kata-katanya seperti itu, baru bisa dikatakan kitab itu berasal dari Allah dan dijaga kebenarannya. Saya masuk Kristen kalau ada kata-kata seperti itu. Di Alkitab Mbak tertulis di dalam Alkitab tertulis semua yang firman yang disampaikan jangan ditambah atau dikurangi. Itulah Pak, saya minta garansi Pak, bukan ditambah-tambah atau apa. Ya. Garansi dari Tuhan sendiri, yang menggaransi kitab itu. Begini, Anda kitab ini tidak disalahgunakan ataupun dibuat. Itu kan Tuhan telah memakai hambanya untuk menyampaikan para nabi. Enggak ada, saya ingin garansinya. Jangan kurangi setiap perintah yang disampaikan. Saya ingin itu jangan kurangi. Coba. Jangan tambah dan jangan kurangi. Kami yang menurunkan kitab ini dan kami menjaganya. Kata-kata menjaga dan menurunkan itu ada nggak di kitab kalian?
Kalau mau ikut dengan maunya Mbak nggak bisa lah seperti itu. Makanya berarti kitab ini diragukan kebenarannya. Tunggu, Mbak. Kalau Mbak, Ya. kalau Mbak ragu, tunggu saya tanya ya. Kalau Mbak ragu, apakah ada ajaran untuk mencari tahu kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Injil? Ada ajaran Mbak? Tentulah supaya Kalau kami ada, ini tidak tunggu. tersesat. Kalau ada, Mbak mau cari di mana selain dalam Alkitab yang dipegang oleh Kristen? Oh, kami cukup di Mbak- dalam Mbak- Al-Quran lengkap sekali. Di Apapun mana? ada di sana. Saya coba tanya ya, Di mana dalam kitab Taurat ajaran Anda yang menjelaskan tentang penciptaan hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh? Saya tanya. Coba jelaskan. Kalau ada jelas Ada seperti di surat Alkitab. Ali Imran ayat 29, Allahu Yang pertama apa? khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama fasawwahunna sab'an samawat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah menciptakan bumi itu untuk kamu, kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan 7 lapis langit. Kurang? Sudah. Lanjut. Nggak usah payah-payah. Di Quran itu ada jawabannya. Sekarang giliran saya bertanya, buka mute-nya Pak. Mana ini? Mute-nya dibuka tolong. Indah. Saya bertanya kan Mbak bilang jelas dalam kitab Taurat. Sekarang saya tanya, dalam kitab Taurat Loh, hari pertama diciptakan apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? loh. Kan saya sudah bilang tadi di surah Ali Imran ayat 29. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'an samawat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan bumi untuk kamu, lalu Allah berkehendak menciptakan 7 lapis langit dalam 7 hari. 7 hari. Coba jelaskan hari pertama Ya apa? udah, hari pertama Isnin, Salasa, Arba, Hamsa, Sab'a, Samani. Itu hari Sabat itu, makanya dibilang hari Sabat itu hari ke-7. Sedangkan kalian menganggap peribadatan hari kalian Minggu itu hari ke-7. Mana yang benar? Saya bukan nama hari Mbak, tetapi penciptaan. Contoh ya, saya contoh. Iya, sudah saya jelaskan tadi. Kamu dengar tidak? Allah berkehendak menciptakan 7 lapis langit dalam 7 hari. Sekarang kira-kira aku bertanya dah. Bertanya ya, awas ya, jawab ya. Saya dulu Mbak, tunggu gantian dong. Saya dulu. Jadi, kan ini belum selesai. Jadi kan saya bilang dalam kitab Taurat, Alkitab kami jelas. Hari pertama berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi kapan Allah menciptakan matahari di sini? Kalau Allah baru menciptakan terang, yang menjadikan terang itu matahari. Mana menciptakan mataharinya? Aduh. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi jelas dalam kitab Taurat yang proses penciptaannya selama 7 hari. Kapan Allah menciptakan mataharinya? Kalau diterang disebut dulu, kemudian gelap disebut dulu. Kapan diciptakan bulannya? Harusnya dia itu jelas menciptakan semuanya itu. Jangan kata-kata kayak gitu. Wah, Assalamualaikum. Aduh, parah ini. Waalaikumsalam. Anda menciptakan yang namanya terang, yang membuat terang itu adalah matahari. Gimana caranya terang dulu baru mataharinya ada? Kita belum tahu. Ini sama ibaratnya gini Bunda, bajunya dulu yang ada baru kainnya diciptakan, kan lucu. Mencret nih. Aduh. Jelas juga dalam kitab Taurat menjelaskan tentang penciptaan benda-benda terang. Ada itu, ya. Makanya saya sampaikan tadi, saya nggak mau ya, maksudnya saya nggak mau membahas tentang Alkitab ajaran Anda, tapi saya sampaikan kan dalam Alkitab, dalam kitab Taurat sangat jelas sekali tentang penciptaan.
Ya. Apa yang jelas di sana? Sedangkan Allah menciptakan 7 lapis langit dengan isinya itu semuanya baru terjadinya siang dan malam. Kami masukkan siang ke dalam malam dan kami masukkan malam ke dalam siang sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Setelah ada ini terang dulu mataharinya kapan-kapan. Aduh, kacau ini. Hah, belum lagi ditanya tiang langit yang bergoyang-goyang, mencret lagi tuh. Ini ibarat gini, saya nih ngomong, Nah, wah, kalau gitu. sahabat Bang, saya bikin baju, belakangan saya bikin kainnya, kan lucu. Buminya belum ada, tapi siang dan malamnya udah ada. Gimana? Aduh, cobalah kamu dengar surat Ali Imran ayat 29 itu ya kan. Allah menciptakan bumi dulu untuk kamu, baru kemudian Allah berkehendak menciptakan 7 lapis langit dan berisinya seperti itu. Ada matahari, ada bulan, baru ada siang dan malam. Kacau nih. Perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan dengan firman. Di perjanjian baru, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau di perjanjian lama Tuhannya dulu ada, baru firmannya. Di perjanjian baru firmannya dulu Allah, firmannya dulu ada, baru Tuhannya belakangan. Iya, kacau. Masa pada mulanya adalah mulanya adalah firman. Allahnya kemana-mana. Kemana firman bersama Allah. Ada suaranya dulu baru Tuhan. Kacau. Dulu yang ada. Berarti Aku aja Tuhan lah. itu suaranya ya. Saya Jadi gini, jadi gini 21 ya. tahun yang lalu, sabar dulu Bang. Saya 21 tahun yang lalu saya lahir. Itu jasadku udah ada, baru saya nangis. Enggak mungkin saya nangis duluan baru saya keluar, itu enggak. Oke. Jadi gini, kalau pun saudara-saudari atau abang atau mbak atau adik ini sudah nggak mau lagi berbicara mengenai Alkitab dan tidak percaya lagi, jadi sia-sia juga ya. Saya mau teruskan, saya mau pamit aja ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Aduh, menjelaskan kebenaran Alkitabnya gimana sih? Sudah jelas kitabnya itu salah. Ini maksudnya Nyala ini kali, kita kan Kai. manusia. Kita Cil, kamu jangan masuk dulu mestinya, Cil, biarin dulu, Uti dulu. Antum ini kabur dia. Enggak, Kamu dia udah bikin orang Maksudnya begini, saya cuma mau counter aja Pak, memberikan analogi gitu kan begini. Yang namanya apa ya? Yang namanya kebenaran itu kan harus berjalan sesuai dengan logika. Nah, yang tadi dijelaskan nggak sesuai dengan logika. Pokoknya saya sudah menjelaskannya. Padahal tanpa sadar sendiri dia itu sebenarnya menjelaskan sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau di akalnya aja nggak masuk, apalagi di akal kita. takut ya. Kalau disandingkan dengan Quran justru takut sekali dianya. Makanya nggak berani Sini saja dia. sama menceret buah, apalagi jemaat minggu. Dia kalau dengan aku takut dia dengan aku. Karena imbasnya nanti akan lari ke Bible-nya. Caca itu aja nggak bisa jelasin. Karena itu musuh terberat mereka itu ya Bible itu sendiri, bukan umat Muslim, tapi Bible-nya. Ya Allah, mereka ini ya buta apa lagi ya. Sudah jelas-jelas kitabnya itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Kenapa lagi harus beriman kepada kitab-kitab kayak gitu?